warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, pemirsa setia Jejak Islam? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kami sedang berada di Kabupaten Barito Selatan dan kami akan menelusuri mengenai perjuangan beliau menyiarkan Islam di Desa Patas, Kecamatan Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, yaitu Habib Muhammad Al-Bahashim, serta bagaimana para juriatnya melanjutkan perjuangan beliau. Tetap ikuti perjalanan kami dalam Jejak Islam, persembahan TVRI Kalimantan Tengah. Untuk menuju Desa Patas yang menjadi lokasi syiar Habib Muhammad Al-Bahashim memerlukan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan dari Kota Buntok, ibu kota Kabupaten Barito Selatan. Untuk menuju Desa Patas, Kecamatan Bintang Awai, kita harus masuk ke kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Barito Timur, lalu masuk lagi ke Kabupaten Barito Selatan. Hal ini terjadi karena luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki luasan 1,5 kali Pulau Jawa. Meskipun waktu perjalanan diperlukan lumayan lama, tetapi perjalanan kami terasa tidak membosankan karena rute yang kami lalui di tengah rindangnya hutan Barito. Menjelang sore hari kami tiba di makam Habib Muhammad Al-Bahashim. Di lokasi itu juga menjadi lokasi majelis serta rumah tempat tinggal zuriat beliau, yang saat ini rumah tersebut didiami oleh istri beliau, anak putri pertama beliau, serta keluarganya. Ibu izin mungkin boleh menceritakan siapa Habib Muhammad Al-Bahashim ini dan mengapa beliau melakukan syiar Islam di Desa Patas ini, Bu? Yang ulama-ulama yang di kampung Nipang akan menimbulkan jadi Bu, membukakan majelis gitu nah. Memulai akan membukakan Fatihah. Apa itu hati. Ceritanya kayak apa jadi sampai ke sini, Bu? Misalnya Sidin dari mana asalnya? Si Habibnya kah? Dari Tabatan. Dari Tabatan. Iya. Daerah mana itu, Bu? Tabatan Marabahan. Iya. Tapi kecamatannya Kuripan kan. Iya. Asal Pon Kalimantan Selatan lah. Banjar. Terus kemana sih dia? Tabatan terus. Iya, kenal di situ ay. Itu ke Marabahan. Iya, lalu dapat ibu. Terdapat antrian. Iya. Lalu ke Patas kan? Iya, ke Patas. Habis menikah kawinnya di Tabatan, di Tabukan. Bu Hanpian ini kan lumayan lawas lah di Patas nih. Anak Bu Hanpian ada berapa? Anak Ibu Habib? 4. Okay. Ada 4 babinya. Oh, perempuan semua. Iya. Di mana aja sekarang melanjutkan majelis lah orang sedih. Pon. Itu Habib meninggal tadi 2 tahun kada berjalan majelis. Oh, majelis ini sempat terhenti 2 tahun. Tawar 2 tahun Habibnya meninggal, jadi anak kan nyarja mau kemari nah. Jadi masyarakat bilang kita lanjut akan lagi majelis ini. Ayo ibu siapa? Berarti dilanjutkan oleh anak ibu yang keberapa? Ini kan menantu ibu. Oh, menantu ibu lah. Ya. Yang penuhanya apa itu? Majelis ini sempat terhenti selama 2 tahun itu. Pertama kan setelah meninggalnya Habib dan juga karena COVID ya. Terus kenapa tiba-tiba, kan saya dengar ini
Habib tidak tinggal di sini ya sebelumnya, kemudian melanjutkan ini. Bagaimana ceritanya? Sebelumnya itu kan kami dulunya diam di Kandui. Diam di Kandui udah puluhan tahun. Habis itu pas kebetulan almarhum sudah meninggal, kami pindah ke sini. Terus rupanya masyarakat kepingin kami melanjutkan majelis almarhum ini. Nah, jadi dengan senang hati kami melanjutkannya. Ya. Untuk kegiatan di sini apakah masih sama seperti dulu atau ada perbedaan? Oke, alhamdulillah kalau kegiatan di sini masih seperti dulu. Kami melanjutkan perjuangan beliau membaca Al-Habsi, Sintu Duror, sama pembacaan kitab Al-Qadarnya. Iya. Berdasarkan musyawarah para zuriat Habib Muhammad Al-Bahashim, majelis yang dulu Habib dirikan dan sempat terhenti kurang lebih 3 tahun, saat ini dilanjutkan oleh menantu dari putri pertama beliau yang bernama Syed Muhammad Ali Al-Bahashim. Hal ini dikarenakan seluruh keturunan Habib Muhammad Al-Bahashim adalah perempuan, di mana seluruh kegiatan di dalamnya sama persis tidak merubah kebiasaan selama Habib Muhammad Al-Bahashim masih aktif memimpin. Masyarakat asli Desa Patas memanfaatkan kebun mereka untuk memagat atau memanen rotan yang tumbuh alami di pekarangan kebun mereka. Selain itu, ada juga yang menggantungkan perekonomiannya dengan menanam pohon karet yang diambil getahnya atau menyadap. Beberapa jamaah dari pengajian Habib Muhammad Al-Bahashim berprofesi sebagai pedagang di Pasar Patas 1 yang lokasinya tak jauh dari kubah atau makam Habib. Ada yang berdagang kebutuhan bahan pangan, ada yang berdagang makanan matang, ada juga yang berdagang aksesoris, di mana seluruh jamaah bersatu berjuang bersama untuk memakmurkan dan syiar bersama agar majelis Habib Muhammad Al-Bahashim tetap berjalan dan terus bertambah jamaahnya.
Bang, abang ini apakah orang asli Patas ini atau pendatang? Oh ya, gini, saya ini asal mula itu dari orang Hulu Sungai Utara, dibawa orang tua ke Desa Patas 1 ini pada umur 1 tahun. Jadi setelah itu menetaplah atau mukim di Desa Patas ini. Baik, kira-kira apa yang membuat abang memilih untuk menjadi anggota pada majelis ini? Ya, karena kita tahu majelis ini dipimpin oleh seorang habaib. Karena kita tahu habaib ini orang yang keturunan daripada Rasulullah SAW, kita mengikut jejak langkah beliau. Kira-kira kapan Anda mulai mengikuti majelis ini? Saya mengikuti majelis ini setelah lulus sekolah dari luar, karena dulunya setelah dari sini sekolah di luar daerah 10 tahun, habis itu kembali mukim di sini. Setelah tahun 2012 menetap di sini dan ikut di majelis ini untuk mengikuti pengajian beliau. Apa yang membuat Anda akhirnya tertarik untuk menjadi anggota di majelis tersebut? Kita tertarik dengan majelis karena kita yakin sebenarnya majelis itu membawa suatu kebaikan. Karena kita yakin setiap orang yang hadir di majelis itu pasti bertambah kebaikannya. Jadi baik kita harapkan kepada masyarakat untuk sama-sama menghadiri majelis tersebut, karena majelis ini dipimpin langsung oleh cucunya Rasulullah SAW, yakni Habib Muhammad Al-Bahasyim. Baik Bang, untuk kegiatan yang dilakukan di majelis ini apa saja? Untuk kegiatan di majelis ini, rutinan kita di majelis ini setiap 2 minggu sekali itu ada pengajian. Setelah sholat isya itu pengajian, pembacaan terlebih dahulu pembacaan Maulid Al-Habsyi, Simtud Durar. Setelahnya dilanjutkan dengan pembacaan hadis, pembacaan fikih. Tiap minggunya diselang-seling, kadang-kadang fikih, kadang-kadang ilmu hadis. Dan itu yang mengajarkan untuk pengajian itu siapa? Adapun yang pengajar di sini, kalau Abah Habib atau penerusnya kan memimpin Al-Habsyi, setelahnya pembacaan baik fikih ataupun hadis dipimpin salah satu ustadz yang ada di sekitar sini atau pengikut beliau. Yang pertama salah satu ustadz yang ada, Ustadz Muhammad Rusli, Ustadz Muhammad Abhani, dan Ustadz Kastalani yang mengisi majelis di sini untuk saat ini. Baik, itu mereka dari awal juga ikut di majelis ini atau baru-baru aja? Yang saya tahu mereka itu dari awal ikut dengan Abah Habib Muhammad ini. Berarti dari awal mula? Dari awal ya, awal berjuang sama-sama ya. Kehadiran Habib Muhammad Al-Bahasyim di Desa Patas sebagai pendatang sedikit banyak merubah masyarakatnya, baik secara pengetahuan ilmu agamanya maupun kecintaan mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bang, bagaimana keadaan masyarakat di Desa Patas ini sebelum dan sesudah kedatangan Habib Muhammad Al-Bahasyim di Desa Patas ini? Alhamdulillah, dengan kedatangan Abah Habib Muhammad Al-Bahasyim, sebelumnya masyarakat Patas 1 belum mengetahui apa itu Maulid Al-Habsyi, dan sesudah beliau datang ke sini baru masyarakat Desa Patas 1 mengetahui apa itu Maulid Al-Habsyi dan pengajian-pengajian. Masya Allah, berarti dengan datangnya beliau memperkenalkan Maulid Habsyi tadi kepada masyarakat di Desa Patas. Masya Allah. Baik, kemudian bagaimana tanggapan masyarakat sekitar mengenai adanya kubah beliau di desa ini? Dengan adanya kubah Abah Habib Muhammad, tanggapan masyarakat Desa Patas 1 penuh dengan bahagia. Semoga dengan adanya kubah beliau menambah keberkahan pada kampung kami ini, khususnya desa kami ini dan sekitarnya. Baik Bang, bagaimana prosesnya sampai akhirnya masyarakat Desa Patas ini akhirnya menerima dan mengikuti ajaran dari Habib Muhammad Al-Bahasyim itu di Desa Patas? Masyarakat Patas menerima dengan kedatangan beliau di Desa Patas ini, pertama adalah karena beliau merupakan tokoh yang karismatik dan bersahaja, dan juga ajaran yang beliau ajarkan, kegiatan di majelis
sangat bagus dan diterima oleh warga masyarakat dan tidak ada bertentangan baik secara kultur, budaya warga masyarakat Patah Satu. Baik, jadi untuk dari segi kultur juga tidak ada masalah ya. Baik, untuk Abang sendiri sebenarnya di sini kira-kira pekerjaannya sebagai apa? Kalau kita sebagai honorer di MTS, nggih. Di majelis itu sendiri membantu sebagai apa? Apakah sebagai murid saja atau turut serta membantu dalam majelis? Kita di majelis, di samping sebagai murid, mungkin juga kita dengan teman-teman saling bekerja sama, baik dari misalnya ada kekurangan dana dan sebagainya, kita saling kerjasama untuk pemenuhan anggaran. Misalnya di dalam majelis itu diperlukan suatu kegiatan yang sifatnya mengumpul orang banyak, kan harus ada anggaran yang mencukupi. Baik, mungkin berhubungan dengan hal tersebut, apakah ada harapan dari Abang kepada pemerintah mengenai adanya kubah Habib Muhammad Al-Bahashim ini di Desa Patas? Pertama yang kita harapkan dari pemerintah setempat, baik dari desa, kecamatan maupun kabupaten, yang kami inginkan dari kami sebagai murid beliau dan juga anggota majelis, yaitu dari segi kegiatan acara. Artinya kami bermohon kepada pemerintah setempat untuk mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang sifatnya tidak bertentangan dengan pemerintah. Dan juga dari segi materi, artinya kami mengharapkan juga dari pemerintah untuk bisa membantu, artinya dengan baik nanti ada perhapan dan sebagainya. Itu harapan kami dari murid sekaligus anggota majelis beliau. Salah satu kegiatan di Majelis Habib Muhammad Al-Bahashim dengan membacakan beberapa kitab kuning atau ceramah keagamaan yang dibacakan salah satu murid Habib Muhammad Al-Bahashim. Radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, al-ilmu salasatun, bermula ilmu yang wajib kita hukumnya menuntut ilmu tersebut salah satu, kada banyak, tiga macam. Makanya Rasulullah itu disebut al-kalim, orang yang perkataannya sedikit tapi maknanya luar biasa. Dalam hadis ini membuktikan ujar Rasulullah, al-ilmu salah satu, bermula ilmu yang wajib untuk dituntut itu tiga. Kita mengira tiga sedikit, ternyata tiga ini pecahannya banyak banget. Tapi yang tiga ini wajib bila kada nuntut berdosa, bila kita nuntut berpahala. Harus kita tuntut tiga ini. Yang pertama apa? Ayatun muhkamatun, ayat-ayat Al-Quran yang mengandung asas hukum. Ayat-ayat Al-Quran yang mengandung asas hukum itu wajib kita belajar, wajib kita tahu. Selain membaca kitab dan ceramah keagamaan, kegiatan Majelis Habib Muhammad Al-Bahashim yang masih dipertahankan adalah pembacaan Al-Habsyi Sintu Duror yang dipimpin oleh menantu beliau, Syahid Muhammad Ali Al-Bahashim. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum Zainal Anbiya
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى Demikianlah penelusuran mengenai habaib, yaitu Habib Muhammad Al-Bahashim di Desa Patas, Kecamatan Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai berjumpa di Jejak Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله يوم حشر واجتماع طلع البدر